Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita menggabungkan template admin LTE dengan CodeIgniter 4. Nah, jika sebelumnya saya pernah berbagi tentang bagaimana cara menggabungkan sebuah template, yaitu binary admin dengan CodeIgniter 4, nah kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menggabungkan framework CodeIgniter dengan template yang sangat terkenal, yaitu admin LTE. Mari kita simak tutorialnya. Sebelum kita melanjutkan tutorialnya, alangkah baiknya kita download dulu admin LTE di website. Kita cari saja ya, admin LTE download. Nah, kita bisa mendownload admin LTE-nya di adminlte.io. Di sini kita klik aja. Lalu di tampilan websitenya ada tombol download, kita klik di sini. Nah, kita diarahkan ke GitHub. Kebetulan versi admin LTE-nya sudah versi 3.05. Nah, di sini kita bisa download source code zip. Ya, kebetulan sudah pernah saya download juga, nggak apa-apa, kita download aja. Filenya sekitar berapa mega ya? Filenya sekitar lumayan besar ya. Oke, 20 megaan, lumayan. Open folder, ya kita copy. Kebetulan sudah pernah saya download. Nah, di sini admin LTE 305 sudah pernah saya download. Saya copy di folder project ya. Nah, di sini saya sudah mendownload CodeIgniter 4 juga. Saya ekstrak dulu. Ekstrak. Kita lihat dulu dalamnya deh. Nah, benar ya. C4 kita ekstrak here. Nah, ini ya, C4. Admin LTE-nya juga sudah. Kita lihat dalamnya admin LTE, kita ekstrak ya, kita ekstrak sekarang. Oke, ekstrak here juga untuk admin LTE-nya. Nah, seperti ini, kita tunggu dulu. Oke, kita sudah punya dua folder, yang satu CI4, yang satu admin LTE. Nah, kita copy Ctrl C di folder admin LTE ya, Ctrl C, kita paste di folder publik yang ada di CI4. Kita paste, hampir sama dengan tutorial sebelumnya untuk yang template binary admin ya, binary admin. Sama yang kita lakukan juga sama. Kita tunggu dulu proses copy-nya selesai. Kita rename ya, kita rename di sini, kita kasih nama template, enter. Oke, kita sudah mengcopy. Sekarang kita coba buka ya, kita buka CI4 ini di VS Code. Kebetulan saya pakai text editor Visual Studio Code ya. Kita cek apakah folder template-nya tadi sudah ada di folder publik ya. Nah, kita pastikan dulu CodeIgniter-nya ini jalan, CodeIgniter 4-nya ini jalan. Kita buka terminal. Oke, lalu untuk menjalankannya, karena CI4 ini sudah ada servernya, kita cukup ketikkan perintah di terminal php spark serve seperti ini. Bentar. Oke, kita jalankan, Ctrl C, Ctrl V, jalankan. Nah, sudah ya, sudah jalan. Berikutnya, kita buka template-nya, template admin LTE-nya, kita buka terlebih dahulu. Tadi kita taruh di public template ya. Kita buka, di sini ada index HTML. Klik kanan, kita open to browser, misalnya di sini Firefox ya. Nah, ini tampilan template dari admin LTE, template yang sangat populer, yang banyak digunakan di beberapa project. Biasanya orang-orang itu membuat project sistem informasi dengan menggunakan template admin LTE. Nah, ini template yang
sangat laris ya, sangat laris. Ini tampilannya dashboard, macam-macam, ada widget, ada layout option, tampilannya top navigation seperti ini. Lalu ada top navigation sidebar, ya, ada sidebar. Ada sidebar, banyak sekali macam-macam template yang bisa kita pakai untuk aplikasi kita. Ada chart juga, chart.js seperti ini, keren ya. Ada kalender, galeri, dan seterusnya. Kita cek misalnya di form, macam-macam ya. Layout option, banyak. Nah, di sini kita coba page ya. Ada page, ada invoice, tampilan invoice. Lalu ada profile, ada e-commerce, cukup lengkap. Asik ya, project. Nah, kita coba cari yang simple untuk kita gunakan pada tutorial kali ini. Ada blank page ya di extra, ya ada blank page seperti ini cukup simple, bisa kita coba. Tapi menunya terlalu banyak ya, di navnya, navigasinya ini terlalu banyak. Starter page, nah ini mungkin yang cocok ya, yang cocok bisa kita gunakan di tutorial kali ini karena di sini menunya cukup simple ya, cukup simple sekali. Kita bisa cek di file template starter HTML ini ya, template starter HTML ya. Kita cek dulu, kita buka VS Code-nya. Tadi kita taruh di public template, lalu kita cek di sini ada starter HTML, klik-klik. Nah, ini dia source code-nya yang starter HTML tadi. Tampilan ini source code-nya adalah ini. Starter HTML ada sekitar 300-an mungkin ya. Ya, 300-an. 330 baris coding, baris code ya, baris code. Ada 330 baris code ya. Seperti tutorial sebelumnya, kita perlu memecah-mecah ya. Kita potong-potong, kita pecah-pecah, kita pisah-pisah di beberapa file view nantinya untuk template ini. Oke, mari kita coba. Selanjutnya adalah kita buat folder ya, folder dulu seperti tutorial pada video yang kedua. Di folder view ini kita tambahkan new folder namanya layout ya, kita tambahkan folder namanya layout. Lalu kita buat file ya, dimana file-file, banyak file ya yang kita buat ini nanti, dimana file-file ini nanti yang berisikan potongan-potongan source code dari template admin LTI atau dari starter HTML ini kita pecah-pecah, kita taruh di beberapa file. Nah, file yang kita buat ini nanti ada macam-macam. Yang pertama adalah head ya, file head, lalu ada header, ada navigasi nav ya, lalu ada content, ada footer, dan yang terakhir adalah wrapper. Kita perlu memahami strukturnya, kira-kira strukturnya seperti ini, di mana yang paling atas ada head, lalu ada diikuti dengan header, lalu ada nav, navigasi ya, navigasi, lalu ada konten untuk isinya, dan yang terakhir yang di bawah adalah footer. Nah, seluruh file itu nanti akan dibungkus oleh wrapper ya, wrapper. Nah, kita buat dulu di sini head ya, file head, karena dia view kita kasih nama vhead ya, vhead.php seperti ini. Enter. Lalu kita buat lagi vheader seperti ini, .php. Oke. Setelah itu, setelah head, header, nav ya, nav
PHP seperti ini. Lalu konten ya, vContent titik PHP. Berikutnya kita buat lagi footer, vFooter titik PHP seperti ini. Dan yang terakhir pembungkus semuanya adalah wrapper, vwrapper titik PHP. Nah, karena semua file mulai dari header, header, lalu nav, konten, dan footer dibungkus di wrapper, maka kita perlu mengisi view wrapper ini untuk mengumpulkan semua filenya. Jadi kita buat saja seperti ini, kita coding thisLoad ya, kalau di CE3 thisLoad view, kalau di CE4 ini adalah echo view. Nah, kita panggil aja layout slash, kita kumpulkan dari yang atas vhead titik PHP seperti ini. Kita copy. Oke, head, lalu ada header, berikutnya nav, berikutnya konten, berikutnya adalah footer. Seperti ini, kita simpan dulu, Ctrl S. Kita cek lagi view layout vhead, lalu vheader, lalu ada layout vnav, vcontent, lalu ada vfooter ya. Kita simpan. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengisi konten ya, konten. Dimana konten ini nanti akan memanggil isi atau variabel dari controller yang kita taruh di template-nya. Kita isi dulu kontennya seperti ini. If isi ya, if isi echo view seperti ini, $isi. Oke, simpan, Ctrl S. Berikutnya setelah kita mengisi konten, sekarang kita buat satu file untuk dipanggil untuk mengisi kontennya. Misalnya di sini kita buat view home, kita buat view home, vhome seperti ini misalnya, titik PHP, lalu sama seperti tutorial sebelumnya ya, H1 aja kita pakai buat nyoba. H1 seperti ini. Ini halaman home. Ini ya hasilnya. Oke, view-nya sudah, wrapper sudah, lalu konten juga sudah, tambahkan view untuk home-nya sudah. Sekarang kita beranjak ke controller home. Ya, secara default, controller ini yang pertama kali dijalankan. Nah, kita akan merubah isi dari baris coding ini dengan sesuai template kita ya, untuk memanggil template kita. Nah, sebelumnya kita buat dulu sebuah variabel array data ya, yang nantinya variabel array ini akan digunakan sebagai isian untuk template-nya ya, isian template-nya. Kita buat variabel array dulu data, di mana variabel array-nya isinya adalah variabel title nantinya yang kita panggil title, judul ya. Judulnya misalnya di sini home seperti ini, huruf besar deh. Home seperti ini. Lalu ada title, ada isi. Oops, ada isi seperti ini. Oke. Isinya adalah tadi kita buat vhome ya, vhome seperti ini, koma. Ini jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita panggil thisLoad view atau echo view. Kalau di C4 adalah echo view.
view seperti ini. Layout / vwrapper. Vwrapper. Koma. Nah, kita panggil datanya. $data. Simpan. Nah, sekarang kita cek. F5. Ini halaman home ya. Kita berhasil ya. Kita berhasil buat function index ini memanggil vwrapper, di mana vwrappernya tadi isinya konten, kontennya isinya vhome. Nah, vhome-nya isinya adalah ini halaman home seperti ini. Nah, sekarang kita mulai memotong-motong atau memecah-mecah isi dari starter HTML ini, kita pindahkan ke dalam head, header, nav, konten, terus ada footer, ya, kita potong-potong semuanya ya. Yang pertama kali harus kita ambil adalah untuk head ya. Untuk head ini dari line 1 sampai line 21 ya. Line 1 sampai line 21 body. Ini kita ambil Ctrl C di sini. Kita taruh di head. Seperti ini. Oke, lalu jangan lupa untuk supaya CSS-nya ini jalan, tentu saja jika alamat CSS-nya ini hanya plugin dan seterusnya seperti ini, dis CSS seperti ini tidak akan jalan. Karena folder template, folder admin LTI-nya kita taruh di dalam public template, folder template ya, folder template. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Nah, caranya adalah kita kasih base URL ya. Seperti ini, base URL kurung ya. Kita tutup PHP-nya, lalu /template/ nah, seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy seperti ini. Kita coba dulu. F5. Nah, berhasil ya. Kita cek view page source. Nah, ini harus benar ya. Localhost 8080 template plugin ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita potong lagi starter HTML-nya. Starter HTML-nya untuk yang header ya, yang header. Nah, yang header ini kita ambil selanjutnya tadi sampai line 21. Line 21 berarti sekarang untuk headernya kita ambil dari line 22 ya, line 22 sampai kita cek aja dulu starter HTML-nya. Ya, ini contact search ya. Contact search kita cek sampai di sini biasanya ada keterangannya. Mulai di mana navbar-nya atau sidebar ya, sidebar. Nah, ini dia. Sampai 155. Nah, di sini ada keterangannya, admin LTI ini ada keterangannya, sidebar-nya di mana, navbar-nya di mana ya. Itu ada keterangannya. Kita ambil aja berarti sampai line 153. Tadi untuk head-nya, head ya, itu sampai 21 ya, sampai 21. Berarti sekarang line 22 sampai 154 ya, 153. Kita copy, Ctrl C, kita copy ke header, Ctrl V seperti ini. Kita simpan. Ya, kita simpan. Oke, berikutnya untuk nav-nya berarti sisanya berarti dari 155 ini sampai kita cek 155 sampai sebelum footer harusnya. Anggap semuanya kita taruh nav dulu ya. Semuanya kita taruh di nav. Kita potong lagi di nav. Footer, ini dia main footer. Berarti sampai sini, kontrol sidebar. Nah, ini kita kontrol C. Kita taruh di nav. Ctrl V. Kita simpan dulu. Sisanya berarti dari 300
ya 308 sampai ke 330 ini di footer ya. Ini ada di footer. Kita Ctrl C aja dulu, kita copy, Ctrl C kita taruh di footer seperti ini. Simpan. Nah, jangan lupa kita cek kembali. Di sini ada script yang dipanggil ya, script yang dipanggil. Nah, cara manggilnya seperti CSS tadi. Jangan lupa kita sesuaikan untuk base URL-nya ya. Saya pakai VS Code, di sini kita tekan Alt ya, kursornya Alt, pencet seperti ini. Nah, kita bisa langsung edit. Oke, kita tambahkan base URL seperti ini. Lalu tutupnya jangan lupa /template ya. Kita simpan, Ctrl S, kita cek. Ini footer ya, footer atasnya itu mungkin konten ya. Oh sorry, bukan konten, nav ya. Di header dulu, header tadi ada nggak ya yang perlu kita sesuaikan? Kita cek dulu untuk headnya tadi udah bener, header. Nah ini dia gambar ya. Ini biarin dulu, kita siap-siap tekan Alt ya, Alt seperti ini. Lalu ada lagi nggak? Alt lagi, kita cek. Ini dia, Alt ada 4 ya, ada 4 yang perlu kita ya di header. Oke, kita tambahkan base URL-nya sama dengan seperti ini. Base URL kurung awal, tutupnya jangan lupa /template/this. Oke, kita simpan, Ctrl S. Nah, jika sudah, header sudah, sekarang ke nav. Nav apakah ada yang perlu kita sesuaikan? Nah, ini ada gambar. Satu, ya, satu ada gambar. Berikutnya ada apakah ada gambar lagi? Kita cek. Turun. Oke. Cuma satu ya sepertinya ya. Cuma satu. Kita kasih base URL. Template / simpan, Ctrl S. Oke, ada lagi. Kita cek dulu, nav sudah, konten nggak perlu, home, oke, footer. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba jalankan. F5. Oke, ini sudah jalan ya. Page source-nya ada plugin. Oh sebentar, ini plugin on awesome CSS. Jalan semua kan? Oh jalan kok, jalan. Oke, sidebar. Oke, jalan semua. Ini, nah sekarang kita bersihkan. Card ini sepertinya tidak perlu ya. Kita kembali ke nav ya. Navnya ini perlu kita rapikan. Ya. Yang pertama tadi ada sidebar. Sidebar ini kalau saya tidak perlu, maka di sini bisa saya hapus sidebar ini. Kontrol sidebar ini kita hapus aja. Del seperti ini. Simpan F5. Oke. Masih ada ya? Oh, sorry. Ini admin LTI-nya yang saya jalankan. Sorry. Nah, ini dia. Sidebar-nya tadi udah mati ya. Kita balikin dulu deh. Sebelum nggak ada yang error kan? Oke, jalan semua. Oke. Nah, ini sidebar-nya. Card-cardnya nanti kita hapus. Nah, ini tadi sidebar-nya saya hapus dulu. Del seperti ini. F5, pastikan jangan ngerun yang admin LTI. Saya tadi menjalaninya.
ini udah nonaktif ya, sudah nonaktif. Nah, sekarang cardnya kita hapus aja. Card-cardnya ini ada tulisan card title, special title treatment, fitur special title treatment, card starter page, card title. Ini dia. Card title, some quick example. Nah, ini ada potongan-potongan card ini ya. Ini itu yang ini, call ya, call LG6 ya. Ini saya tutup. Nah, saya tutup. Kita bisa hapus langsung. Div class call itu ya. Kita hapus, ini juga sama. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, berikutnya coba kita jalankan. Nah, sudah hapus ya, sudah hilang. Nah, home-nya ini, home tadi kok masih di bawah, itu karena kita ngeload konten itu ada di bawah sini jadinya. Kalau kita perhatikan di wrapper, setelah nav itu konten. Nah, nav-nya itu div-nya tutupnya dari sini, baru konten. Harusnya kontennya kan di sini. Nah, paling gampang, kalau dari urutan ya, wrapper, head, header, nav, konten. Nah, kontennya setelah nav. Berarti konten ini, baris script coding ini, code ini, itu baru dijalankan setelah nav ya, setelah nav. Nah, div-nya ini ada di atasnya konten, sehingga kacau seperti ini. Nah, ini kita paling gampang itu kita taruh di nav content footer. Berarti div-nya ada di footer ya, div-nya ada di footer. Div yang ini penutupnya ada di footer aja. Kita cut ya, cut. Setelah itu kita taruh di footer, di atasnya. Nah, seperti ini, di atasnya. Ctrl S. Sekarang kita jalankan. Oke, kita berhasil ya. Kita berhasil merubah cardnya tadi kita hilangkan. Sekarang kita rapikan, ini halaman home-nya sudah jalan. Sementara ini kita sudah hampir jadi, hampir selesai ya, hampir selesai. Kita sudah berhasil menggabungkan antara template admin LTI dengan framework CodeIgniter. Nah, berikutnya kita modifikasi sedikit supaya tampilannya atau menu-menunya bisa jalan. Misalnya seperti ini, admin LTI ini kalau kita klik ke index 3 HTML ya, index 3 HTML. Harusnya kan ke base URL-nya atau ya ke base URL ya. Ke base URL. Nah, sekarang kita cari tulisan admin LTI ini. Ada di mana ya? Ada di head kah? Kita lihat admin ini title. Ya, terus di header mungkin kita cek ada tulisan admin LTI. Kita cek. Nah, ini dia. Admin LTI ya. Misalnya di sini saya ganti channel. Maksudnya deh. Ganti Suryo. Oh sorry, saya ganti GoXB. Ya misalnya kayak gini, saya ganti GoXB. Nah benar ya, GoXB. Berikutnya, nah ini dia, href index 3 HTML. Saya ganti dengan base URL seperti ini. Base URL, lalu tutupnya jangan lupa slash. Nggak usah slash, ya. Karena kita langsung manggil yang index. F5, klik. Nah, kita cek ya, kalau kita tunjuk di bawah localhost 8080 ya, di sini ya, dekat. Nah itu, localhost 8080. Nah sekarang Alexander Pierce. Saya ganti deh, saya nggak mau nama orang lain, saya maunya nama saya, misalnya di sini. Ya, ini saya ganti dengan Suryo Atmojo. Misalnya seperti ini. F5. Oke, lalu starter page ya, starter page ini misalnya saya ganti deh tulisan starter page ini dengan menu gitu aja misalnya, menu 1 ya. Lalu simple link-nya saya ganti dengan menu 2. Menu 2 seperti ini.
F5. Oke. Menu 2, menu 1 sudah. Active page ini saya ganti dengan sub menu 1. Lalu inactive page-nya saya ganti dengan sebentar. Sub menu 1. Yang ini saya ganti dengan sub menu 2. Simpan. Jalankan. Nah, oke. Ada dua menu. Menu 1, menu 2. Sub menu 1, sub menu 2. Nah, sekarang kita coba, kita tambahkan menu ya. Kita tambahkan menu, nanti dalamnya ini juga ngikut. Oke. Sekarang saya kembali ke home dulu. Home yang controller. Nah, di sini saya akan membuat 1, 2, 3. Sub menu 1, sub menu 2, dan menu 2. Ya. Sub menu 1, sub menu 2, dan menu 2. Saya copy aja di sini. Ctrl C. Kita bikin 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama tadi untuk sub menu 1. Kedua untuk sub menu 2. Dan berikutnya yang terakhir tadi ada di menu 2. Ada menu 2. Ya. Lalu title-nya ini udah home, biarkan aja home sub menu 1 untuk yang ya. Sub menu 1. Nanti ganti ke V sub menu 1. Berikutnya sub menu 2. Dan ini ganti ke V sub menu 2. Dan yang terakhir di sini ada menu 2. Dan ini V sub menu V menu 2. Simpan. Oke, sekarang kita buat 3 menu untuk view-nya ya, untuk view-nya V sub menu 1, V sub menu 2, dan V menu 2. Nah, ini ada folder view, kita klik kanan, new file, V sub menu 1 titik php, V sub menu 2 titik php. Berikutnya adalah V menu 2.php. Nah, sudah. Sekarang kita copy aja isinya vhome tadi. Vhome. Nah, ini yang menu 2 ya. Menu 2. Kita simpan. Ini yang sub menu 1, kita simpan. Ini yang sub menu 2. Kita simpan. Oke, sudah ya. Sekarang kita modifikasi lagi untuk nav-nya. Nav-nya. Menu 1 ini masih belum ngelink ahref-nya. Nah, kita tambahkan lagi sini base URL. Base URL ya. Terus tutupnya jangan lupa. Nah, ini yang kita panggil adalah home slash menu 1. Menu 1 ini nggak ngelink. Sorry. Nah, ini kita pindahkan aja ya. Kita pindahkan ke sub menu 1. Nah, di sini dia. Sub menu 1 seperti ini. Ini yang benar. Kita cek. F5 sub menu 1. Nah,
Berhasil ya, submenu 1. Kita copy aja untuk linknya. Ini untuk yang submenu 2. Kita sesuaikan aja sekarang, submenu 2. Berikutnya, ini yang untuk yang menu 2. Menu 2 seperti ini. Ctrl S, simpan. Cek. GoXB balik ke home. Ya, yang tulisan atas ini kalau saya klik balik ke home. Submenu 1 ke submenu 1, submenu 2 ke submenu 2, dan menu 2 ke halaman menu 2. Sampai sini kita udah berhasil melinkkan tulisan GoXB ini yang atas ini, tulisan yang ada di atas ini ke home, lalu submenu 1 ke controller home function submenu 1, submenu 2 ke controller home submenu 2, menu 2 ke controller home menu 2. Hampir sempurna, hampir berhasil, cuma di sini masih ada satu yang kurang ya. Yang kurang adalah ada tulisan starter page di sini, starter page. Kalau misalnya saya klik tulisan GoXB ini, saya maunya adalah home misalnya. Atau kita memunculkan yang ada di controller tadi title. Title-nya ini kita munculkan. Nah, kita cari dulu tulisan starter page ini ada di mana. Kita cek dulu. Di nav ya, di nav ada tulisan starter page ini ya. Ini coba kita edit misalnya. Misal kita kasih tulisan teks gini deh, starter page teks F5. Oke, ada di situ ya. Nah, ini kita hapus. Kita hapus seperti ini. Kita kasih dengan $title. Ya, seperti ini. Ya, berhasil. Home, submenu 1, submenu 2, menu 2. Sampai di sini cukup mudah untuk kita menggabungkan template admin LTA dengan CodeIgniter 4. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan source code semuanya dari tutorial ini, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Nanti dari komen tersebut saya akan mengirimkan source code-nya melalui email. Nah, bagi teman-teman juga yang merasa tutorial ini sangat bermanfaat, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Saya akhiri tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.